Shalom teman-teman, apa kabar? Mungkin kita semua saat ini terperangkap di rumah gara-gara COVID-19. Ya, kita memang harus bekerja sama dengan pemerintah biar COVID ini segera berlalu, penularan tidak terjadi ke seluruh wilayah Indonesia. Namun yang ingin saya sharekan hari ini adalah COVID-19 ini banyak sekali manfaat yang kita bisa peroleh, khususnya dalam kita beribadah, dalam hal mengenai gereja. Anda mungkin sudah membaca tulisan-tulisan saya di Facebook bahwa inilah saatnya gereja membuktikan bahwa gereja itu menjadi tempat bernaung jemaat-jemaat ketika mereka sedang kesusahan. Gereja menjadi pelindung bagi mereka-mereka yang bingung harus bagaimana. Dan gereja harus menjadi penyedia untuk mereka yang kehilangan pekerjaan, kehilangan pendapatan. Inilah saatnya. Maka jika kita bicara soal pemberian kepada gereja, ada begitu banyak orang yang berdebat dengan saya mengenai perpuluhan dan segala macam. Walau saya tahu dan saya yakinkan Anda bahwa perpuluhan itu tidak berlaku dalam Alkitab. Namun jikapun itu mau dipaksakan, coba bayangkan apa yang tertulis di Maliaki 3 ayat 10. Bawalah persembahan biar tersedia makanan di gereja. Dan Anda harus paham bahwa ketika firman Tuhan ini tertulis, yang dicuri penipu, pencuri, itu sedang berbicara soal Farisi yang saat itu merupakan hamba Tuhan. Nah, saat ini Maliaki 3 ayat 10 itu sangat hidup. Anda bisa lihat bagaimana gereja-gereja pun saat ini jangankan untuk menampung orang-orang susah, memberi makan, menyedia makanan. Banyak gereja sendiri yang susahnya setengah mampus untuk menghidupi mereka sendiri. Dan mereka ini rata-rata gereja yang punya pemahaman yang salah bahwa persepuluhan itu untuk pendeta, untuk gereja. Tidak terbuka kepada umum, mereka bisa pakai sesuka hati, tidak ada laporan. Mereka bisa menggunakan uang itu untuk apapun, untuk pribadi. Dan mereka mempunyai kebiasaan dipelihara oleh uang persembahan-persembahan seperti ini. Dan ketika persembahan ini berhenti, seperti sekarang COVID-19, maka mereka pun kebakaran jenggot semuanya. Yang biasa setiap minggu, setiap bulan sudah tahu rutin akan dapat berapa dananya, tiba-tiba nol, tiba-tiba menurun drastis. Ada yang begitu drastis sampai tidak bisa menopang gaya hidup mereka lagi. Ada yang bahkan sudah tidak bisa bayar cicilan rumah, cicilan mobil. Kenapa? Karena mereka terbuai selama ini dengan pendapatan-pendapatan yang tidak benar ini. Mereka selalu yakin uang itu tersedia. Dengan ayat-ayat yang mengancam, ayat-ayat yang memanipulasi firman. Dan sekarang mereka merasakan akibatnya. Jadi jika sebuah gereja hidup dengan firman yang hidup dan benar, mereka seharusnya sekarang menghidupi orang-orang yang kesusahan. Harap selama ini dana yang mereka terima, mereka simpan dengan baik, pergunakan dengan baik, dan sudah mengantisipasi jika suatu saat gereja harus jadi pelindung bagi semua. Makanya tidak heran banyak gembala sekarang yang menyiasati COVID-19 dengan persembahan dari pintu ke pintu, koleksi diambil dari pintu ke pintu. Mengapa? Karena mereka sangat ketakutan kehilangan pendapatan. Mereka selama ini malas. Hidup mereka tergantung dengan pemberian orang lain. Mereka tidak pernah memikirkan bahwa Maliaki 3 ayat 10, kalau mereka memang mengimani itu, saat inilah mereka yang harus menyediakan makanan bagi semua orang yang kesusahan. Adakah? Dari 10 gereja yang saya lihat,
7 yang sudah panik, tidak bisa makan, tidak bisa hidup. Tidak pungkirin, ada juga gereja yang sah-sah seperti ini berdiri dengan hebat, memberikan pertolongan banyak di mana-mana. Di sini Anda bisa melihat gereja mana yang menghidupi firman dengan baik. Makanya marilah dengan adanya COVID-19 ini kita berintrospeksi. Gembala-gembala berintrospeksi. Gereja-gereja berubah. Hidupi firman karena firman itu benar-benar hidup. Bukan hidupi firman untuk kekenyangan perutmu sendiri. Bukan hidupi firman untuk kemewahan hidupmu sendiri. Jangan bodohin jemaat. Dan jika Anda gereja Anda sangat kesulitan padahal Anda punya jemaat ratusan, Anda sudah harus mikir 2 kali. Ada yang tidak benar dengan gereja ini. Gereja yang benar, sah-sah seperti itulah gereja yang maju, menjadi penolong bagi semua jemaat yang kesusahan. Begitulah sedikit pikiran dari saya. Kita bertemu lagi. Dan stay at home, stay safe, jangan keluar. Kita putuskan rantai COVID-19 sama-sama. Kita berjuang dan berdoa agar COVID-19 segera selesai dari Indonesia. Tuhan memberkati kita semua. Amin.